Nama saya Ibu Siti Marlina, usia 57 tahun. Saya bertempat tinggal di Madiwinatan, RW 11 RT 54, Kelurahan Ampilan. Saya bertempat tinggal bersama keluarga, suami, dan anak-anak. Anak saya ada 5, yang 1 sudah berkeluarga, tinggal 4, jadi saya serumah 6 orang. Untuk sehari-harinya saya usaha membuat pesanan nasi box sama permak, juga kalau ada pesanan hajatan saya juga bisa mengerjakan. Juga yang lainnya saya juga bisa. Selain usaha catering, saya juga menjadi anggota PSM Kelurahan Ampilan, juga sebagai PPK di kecamatan. Nama saya Mursina. Saya tinggal di Tejo Kusuman. Ini saya tinggal di RT 22. Saya usahanya buat kue. Buat kue ini jalannya juga baru 2020 kemarin, tapi alhamdulillah lancar dan tiap hari kita produksi. Alhamdulillah Allah kasih rezeki longgar, istilahnya nggak cuma untuk kita tapi juga bisa untuk berbagi untuk yang lain. Dititip-titipkan di warung. Jadi kita punya lapak itu sekitar 16 lapak. Itu kalau hari biasa itu pagi, kita jam 5 itu kita sudah selesai dan sudah kita setor-setorkan di warung-warung itu, di warung-warung pinggir jalan itu. Tapi kalau untuk bulan puasa itu kita setor-setornya siang. Jadi antara jam 8 terus jam 12 sama jam setengah 2 siang. PKH-nya itu, yang untuk PKH itu saya dapatnya dari 2016. Itu dapat PKH. Terus kalau yang sembako itu BNTP itu dari 2020. Untuk berhentinya PKH itu per Agustus 2022 itu. Saya ikut PKH dari tahun 2016 sampai 2001 awal. Sebelum Agustus itu saya dapat undangan dari PKH itu. Terus di sana kita diberi pencerahan, istilahnya diberi wawasan kalau seumpamanya kita itu mandiri, itu tidak tergantung pemerintah, itu nanti juga Allah akan kasih kita jalan rezeki. Terus kita juga diberi kayak video itu, terus yang membutuhkan PKH itu banyak. Jadi saya memutuskan setelah saya melihat seperti itu dan dapat pencerahan dari PKH, pendamping PKH juga itu, di situ saya memutuskan untuk berhenti karena saya berpikir lebih banyak yang membutuhkan daripada saya. Alhamdulillah setelah corona ini malah usaha saya malah lebih bisa meningkat. Jadi dengan hikmah suami saya dirumahkan, itu kita malah bisa kerja bareng, bisa kerja sama itu. Motivasi ikut graduasi karena saya merasa sudah lama dan kepingin seperti dulu lagi, enggak jaga caranya itu dapat bantuan, terus kita ya merasa malu sendiri, masa selamanya mau minta bantuan terus dari pemerintah. Alangkah baiknya kita belajar mandiri seperti dulu lagi. Insya Allah kita dapat rezeki dari mana aja dan bisa untuk contoh yang PKH lainnya, jangan terus ikut terus sampai anaknya yang ini ikut lagi. Untuk yang masih PKH, monggo yang merasa sudah cukup atau bisa mandiri untuk menghidupi anak dan keluarga, kita lepaskan aja.
kita gantikan yang masih membutuhkan. Jangan terlalu lama atau jaga bantuan dari pemerintah, itu nanti kita menjadikan kita itu apa ya, mau jaluk bantuan terus tidak punya rasa kita harus berusaha sendiri atau apa ya, kita itu kan hidup nggak selamanya dikasih ya, kita harus berusaha gimana caranya kita bisa menghidupi keluarga, untuk sekolah, untuk yang lain. Saya untuk teman-teman yang sekarang masih di PKH, mendapat bantuan pemerintah yang PKH itu, saya memberi arahan pandangan saja. Dulu kita dapat PKH itu istilahnya yo rezekinya kita juga biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah saya lepas dari PKH itu ternyata malah berkahnya banyak. Ternyata saya bisa nambah lapak lagi, juga pesanan juga malah tambah banyak dengan saya lepas dari PKH. Saya rasakan itu dari Agustus itu saya keluar, itu ternyata memang benar apa yang dikatakan pendamping, yang karena memang kita kalau bisa nggak selamanya kita tergantung pemerintah. Jadi kalau kita bisa mandiri, kenapa kita harus menggantungkan itu? Ternyata Allah itu juga kasih jalan rezeki banyak setelah kita nggak dapat bantuan dari pemerintah. Ternyata rezeki itu kita juga diganti, dapat dari lainnya. Kita dari pesanan juga nambah, dan kita tambah lapak juga nambah rezeki. Harapan ke depan untuk PKH, semoga PKH-nya makin sedikit, ibu-ibu sudah mendapat pekerjaan yang baik. Caranya itu bekerja dengan kita berjualan atau membuat makanan yang bisa menghasilkan uang untuk keluarga, juga untuk kebutuhan yang lain. Jangan terlalu menjaga pemberian dari pemerintah. Kita harus punya jiwa sendiri untuk bekerja berwira swasta. Seperti umumnya kita jadikan seperti kita menjadi bos sendiri. Jangan ikut orang, kalau bisa kita bekerja untuk orang lain. Harapan saya ke depan ya usaha kita tetap jalan terus, walaupun saya tidak berpikir muluk-muluk pingin punya toko, pingin punya enggak. Saya pokoknya bismillah di perjalanan hidup kita itu cuman istilahnya sisa hidup ya. Itu kalau bisa kita itu istilahnya hanya ridho Allah yang kita cari. Jadinya enggak cuma melulu kita buat dagangan, kita buat terus jualan. Kita mengharapnya, kalau biasanya itu orang berharapnya jualan, kalau enggak laku sedih ya. Tapi kalau bagi kita sama suami itu sudah istilahnya kita cari ridhonya Allah. Jadi enggak laku enggak apa-apa. Nanti kalau masih bisa di oven, bisa dikasihkan tetangga juga seneng gitu loh. Nanti enggak kita enggak usah berpikir wah ya rugi nek ngono kuwi, ternyata nanti Allah tetap ganti. Nanti lain hari kita biasanya terus dapat pesanan banyak. Setelah kita bagi-bagikan itu malah biasanya pesanan malah datang bergiliran gitu loh. Alhamdulillah kan kita tetap bisa belanja, tetap bisa rumah tangga masih bisa tercover gitu loh, masih dapat laba walaupun dibagi-bagikan gitu.